Right. Buka kitab kita sama-sama. Masih dalam pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yes. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Saya mau setiap minggu selama total 34 minggu. Karena pembahasan pertama kita bahas 1A dan 1B. Jadi 34 minggu khusus. Setiap minggu kita katakan kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Saya mau itu tertanam dalam roh kita sehingga apapun yang terjadi Tuhan kita setia. Amin. Sama-sama bilang Tuhan saya setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Nah, hari ini kita masuk dalam pembahasan ke-24, berarti sudah 25 minggu berturut-turut kita bahas tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Dan hari ini kita mau membahas bahwa Dia menghalau musuh kita. Dia tidak sekedar mencegah kita menghadapi musuh, tetapi Dia menghalau musuh kita. Siapa yang percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Sama-sama bilang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita kadang-kala ingin supaya kita tidak menghadapi musuh. Betul? Bilang sama sebelah saudara, mimpi lu jangan kejauhan. Lu iya kan? Kita kan kadang-kadang berharap pendeta supaya nggak ada yang ngomongin saya, nggak ada yang fitnah saya, nggak ada yang curangin saya, nggak ada jahatin saya, nggak ada yang menebar hoax tentang saya. Bilang sama sebelah saudara, mimpi lu kejauhan. Karena pada dasarnya we will face enemy. Coba gini. Tapi Alkitab bilang 1.000 akan rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Bersatu jalan mereka akan lari menyerang engkau, mereka akan menyerbu engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan engkau. Karena dalam pepatah bahasa Inggris ada istilah gini. Your best friend is your enemy. Jadi kadang-kala teman terbaik kita adalah musuhnya musuh kita. Ngerti nggak sampai di sini? Dan itu berarti satu saat saudara akan melihat orang yang nggak suka sama saudara berkumpul jadi satu nyerang rame-rame. Walaupun si A sama si B nggak pernah saling kenal. Ada saudara yang ngelihat saya penuh arti. Saya nggak bisa terlalu lihat wajah saudara karena sebagian saudara pakai masker, ya kan? Tapi mata saudara udah menandakan sesuatu. Tapi saya belum bisa bedakan dia pelaku atau dia korban. Satu saat orang yang tidak menyukai saudara tiba-tiba akan kumpul bersama. Dan sama-sama buat strategi untuk menjatuhkan saudara. Pernah ngalamin atau pernah ngelakuin? Tetapi ribuan tahun sebelumnya Alkitab sudah bilang. Akan ada masanya bersatu jalan mereka memerangi engkau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan engkau. Tuhan ahli dalam menyelesaikan urusan permusuhan terhadap anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya ahli. Sama-sama bilang Tuhan saya ahli. Bilang sama sebelah saudara, makanya lu jangan stres. Setuju?
Ini yang kita mau belajar sama-sama ya. Hari ini kita mau terima perjamuan suci. Apa itu perjamuan suci? Perjamuan suci mengajar kepada kita, Yahudi dan Romawi bersatu untuk memusuhi Yesus. Betul? Sampai Yesus tergantung. Sampai Yesus mencurahkan darahnya. Yahudi dan Romawi yang nggak pernah bisa bersatu untuk memusuhi Yesus. Dan itu mengajar pada kita, kalau Yesus sudah menanggung segalanya buat kita, maka kita menerima segala yang baik dalam anugerahnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, kita mau baca beberapa ayat dulu, mulai dari Ulangan pasal 4 ayat 35 sampai 40. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Jadi kalau kita boleh ngelihat, kita boleh ngalamin, tujuannya untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, untuk mengetahui. Apa yang perlu kita ketahui? Bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi musuh, kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal yang menyakitkan, kalau Tuhan izinkan kita terbaring sakit, apapun masalah yang harus kita hadapi, ingat ayat 35 dari Ulangan 4 ini. Saya mau kita semua membacanya sama-sama, termasuk yang di rumah. 1, 2, 3. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Amin. Makanya waktu seorang datang kepada Yesus dan berkata, sahabat yang kau kasihi yakni Lazarus sedang sakit. Yesus bilang apa? Penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Tanamkan dalam roh saudara, kalau Tuhan izinkan kita alami sesuatu, kalau kita diizinkan Tuhan melihat sesuatu, agar kita mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Coba lihat selanjutnya. Lihat selanjutnya. Ayat 36 dikatakan, dari langit Ia membiarkan kau mendengarkan suaranya untuk mengajari engkau. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengetahui. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengajar saya. Jadi tujuan yang pertama supaya saya tahu. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya tahu. Yang kedua, supaya saya belajar. Kenapa kita perlu belajar? Supaya kita nggak kurang nggak kurang ajar. Kalau kita anak Tuhan tapi berzina, itu kan namanya kurang ajar. Kalau kita anak Tuhan tapi suka ngomongin orang, itu kan namanya kurang ajar. Kalau kita anak Tuhan tapi tetap khawatir, tetap bimbang, tetap ragu, tetap menghalalkan segala cara, itu kan namanya kurang. Nah itu dia. Menang sama sebelah saudara, tuh dengar tuh. Ya. Nah, mengajari engkau di bumi, Ia membiarkan kau melihat apinya yang besar dan segala perkataan yang kau dengar di tengah-tengah api. Ayat 37. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memiliki keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar. Jadi yang ketiga, yang pertama supaya kita apa? Mengetahui. Yang kedua supaya kita belajar. Yang ketiga supaya kita meninggalkan, keluar dari Mesir. Supaya kita masuk pada level rohani yang lebih dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya mengetahui. Yang kedua sama-sama bilang sama saya, supaya saya belajar. Dan yang ketiga supaya saya apa? Keluar. Meninggalkan Mesir, artinya supaya masuk pada level rohani yang lebih tinggi. Luar biasa. Klik. Ayat 38. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Jadi kalau kita lihat masalah, tantangan, musuh yang lebih besar, it's okay. Yang penting kita mengetahui, yang penting kita apa? Belajar,
Dan yang ketiga, yang penting kita masuk pada level rohani yang lebih baik. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya lebih dahsyat. Jadi ingat dulu waktu saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi musuh, yang ada dalam pikiran kita, level rohani yang lebih baik. Amin. Jangan jadi Kristen yang kekanak-kanakan, lalu aduh saya gak kuat nih, aduh mampus gua, aduh bahaya. No, level rohani lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, lebih baik. Amin. Coba lihat selanjutnya. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu. Seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Ayat 40 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Klik. Jadi tujuan Tuhan dengan semuanya, kata Alkitab apa? Supaya baik keadaanmu. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, Tuhan mau keadaan saya baik. Jadi ketika saudara menghadapi musuh di depan saudara, jangan panik dulu. Jangan emosi dulu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Klik selanjutnya. Ulangan 7 ayat 1-9. Sengaja ya saya kasih beberapa ayat dulu supaya saudara ngerti. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang apa? Lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi kembali kita baca lebih banyak dan lebih kuat. Satu kali Gehazi berteriak kepada Elisa, celaka tuanku, kita dikepung. Gehazi bingung, kenapa Elisa santai? Sementara yang mengepungnya begitu banyak. Waktu Gehazi datang dan bilang, celaka tuanku, kita dikepung, kita akan binasa. Elisa nggak panik. Elisa cuma bilang sama Gehazi, ya Tuhan bukalah matanya supaya ia melihat. Elisa hanya berdoa. Saya percaya Gehazi gak bisa ngerti. Gehazi mungkin pikir bos gue nih gila. Bukan dia minta perlindungan, bukan dia minta kuasa, bukan dia minta mujizat. Ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Karena yang dilihat oleh Gehazi musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Seperti yang kita biasa lihat. Tapi selesai Elisa berdoa demikian, tiba-tiba Gehazi berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Waktu kita melihat musuh yang lebih besar, itu bukan berarti musuhmu lebih besar. Itu berarti mata rohanimu belum terbuka. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya masih melihat musuh lebih banyak, itu karena mata rohani saya belum terbuka. Jelas sampai di sini?
Tuhan buat perjanjian kok, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tetapi ayat ini bilang, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Makanya Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Waktu kita bisa melihat dengan mata rohani kita, maka walaupun mata jasmani kita bilang ini terlalu berat, tapi mata rohani kita bersaksi kepada kita, yang menyertai kita lebih kuat daripada semuanya. Beri tepuk tangan, beri ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka apa? Kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat yang ketiga. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah pada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan kau dengan segera. Ayat yang kelima. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu. Sama-sama bilang, sayalah yang dipilih oleh Tuhan Allah. Ayo sama-sama bilang, sayalah yang dipilih oleh Tuhan Allah. Yang di rumah juga sama bilang, sayalah yang dipilih oleh Tuhan Allah. Haleluya. Dari segala bangsa dan semuka bumi untuk menjadi apa? Umat kesayangannya. Bukan karena kamu lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Sama-sama bilang, karena kasih Tuhan. Selanjutnya klik. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang-orang yang kasih kepada dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Klik satu ayat lagi. 1 Tawarik 17 ayat 21 sampai 22. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi apa? Membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau apa? Bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Ayat 22 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dari sini kita bisa melihat, dari perjalanan bangsa umat Allah, Tuhan tidak pernah membebaskan kita dari musuh. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menghalau musuh dari depan kita. Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Suka atau tidak, siap atau tidak, membuat musuh atau tidak, salah satu keniscayaan dalam kehidupan kita akan menghadapi musuh. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Amin. Anak Tuhan jangan cengeng, anak Tuhan jangan mimpinya aneh-aneh. Saya pengen hidup 2023, saya capek gitu pendeta. Saya pengen hidup tanpa masalah gitu. Ada orang-orang yang doa puasa. Saya pendeta setiap hari Senin doa puasa supaya ya sepanjang minggu itu saya nggak ada masalah deh. Saya bingung loh pendeta. Saya itu padahal setiap pagi udah ikut semangat pagi loh pendeta. Setelah semangat pagi saya baca buku, mengerti maksud Tuhan setiap hari, saya gali betul. Tapi kok bisa ya hidup masih ada masalah? Karena Tuhan tidak pernah janji sebuah kehidupan tanpa menghadapi musuh.
Tapi yang Tuhan janji, kemenangan-kemenangan besar menanti kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini gini. Ada 4 jenis musuh. Pertama, musuh yang bersifat pasif. Intinya orang-orang ini orang-orang yang tidak menyukai kita. Diam, nggak peduli. Cuman mengharapkan kita jatuh, mengharapkan rumah tangga kita kacau, mengharapkan kita gagal. Tapi it's okay. Dan orang-orang seperti ini yang biasanya gampang bersatu nih. Itu. Ya kan? Yang kedua, musuh yang bersifat aktif. Intinya tidak menyukai kita secara terbuka dan aktif. Selalu berusaha menghancurkan, menjatuhkan, serta menebar segala berita buruk, baik yang merupakan data maupun hoax. Yang kayak gini nih, pakai akun lain, nyerang saudara, masuk ke medsos saudara. Saudara posting lagi ibadah, munafik. Saudara posting lagi makan sama keluarga, kemewahan. Ada aja gitu. Saudara posting lagi pelayanan, bagi-bagi gelas perjamuan. Pelayanan yang sejati itu cari-cari orang miskin, bukan pelayanan di kota. Orang kayak begini intinya hanya terus akan coba menyerang saudara. Akan terus mengecewakan saudara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup jangan menghitung apa yang musuh tebar dalam hidup saudara. Tapi hidup menumbuhkan benih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa. Masih ada yang belum fokus. Hidup bukan fokus pada apa yang musuh sedang arahkan dalam hidup saudara. Tapi hidup soal menumbuhkan benih yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saudara. Lumayan, udah 7 bilang amin. Hidup bukan fokus pada apa yang musuh arahkan dalam hidup saudara. Tapi hidup soal fokus pada benih yang sudah Tuhan tabur dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya ya. Yang ketiga, musuh yang bersifat munafik. Intinya di depan kita baik. Tapi di belakang kita membicarakan dan merancangkan yang buruk. Saul termasuk musuh yang munafik terhadap Daud. Karena Saul di depan Daud baik. Tapi kemudian merancangkan yang jahat kepada dia. Yang keempat, nah ini yang paling perlu kita hindari. Musuh yang bersifat tidak disadari. Biasanya mereka adalah sahabat baik, tapi menebar keburukan dalam hidup kita. Tapi kita nggak sadar. Ini yang saya sebut musuh yang disusupi oleh setan. Kita tidak menyebut dia musuh. Tapi dia yang mengajar kita merokok. Dia yang mengajar kita pakai narkoba. Dia yang selalu menguatkan kita ketika kita menghadapi masalah sama istri. Lalu bilang, wah udahlah, bini kayak gitu gak usah didengerin. Udah kita happy-happy aja. Gua kenalin deh ada cewek yang ngerti kok gitu. Gak semua perempuan penjahat, ada kok yang ngerti. Lu cuma salah kawin aja. Teman kayak gitu menurut kita asik. Bahkan tidak sedikit yang bilang, aduh gue sih ngelihat lu terlalu kuat, kalau gue jadi lu mendingan cerai aja lah. Daripada lu saling menyakiti, akhirnya lu juga pelayanan gak bisa happy. Tapi kalau lu cerai kan akhirnya lu juga lega. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang.
kita harus sangat hati-hati sama musuh yang memakai baju sebetulnya adalah sahabat. Dia yang membuat kita selalu melihat kekurangan suami, membuat kita selalu melihat kekurangan istri, membuat kita kayak kadang-kala merasa dimengerti. Tetapi sebetulnya mengarahkan kita pada hal-hal yang negatif. Orang kayak gini orang yang dipakai setan tapi tidak sadar bahwa dia dipakai setan. Engkau menyebutnya sahabat baik. Tapi kalau sahabat baik akhirnya membuat saudara lebih tertarik pada hal-hal duniawi. Saya beri nama, itu musuh yang disusupkan setan dalam hidup saudara untuk memisahkan saudara dari kasih Kristus. Itu yang saya pelajari, ada 4 musuh dalam hidup kita. Klik. Selanjutnya saya pelajari, siapa yang mudah memiliki musuh? Orang yang suka cari gara-gara? Orang yang hidup dalam dosa? Enggak juga. Yang pertama, orang yang diberkati dan dipakai Tuhan. Jadi kalau engkau mulai diberkati Tuhan, engkau mulai dipakai Tuhan, banyak musuh yang datang. Yang tiba-tiba ngobrol sama teman-teman dan bilang, aduh dia udah gak asik lagi ya. Sekarang kita kalau kumpul dia ngomongnya Tuhan terus, Tuhan terus. Tiba-tiba teman baik saudara ninggalin saudara. Ini yang saya mau ingatkan. Ingin jauh dari musuh? Siapa yang pengen jauh dari musuh? Kalau saudara pengen jauh dari musuh, saran saya adalah hidup susah dan menderita. Kalau engkau hidup susah dan menderita, orang yang gak kenal aja bisa bawa beras buat saudara. Karena kasihan. Tapi kalau hidupmu diberkati, wah, teman baik pun kadang-kala tiba-tiba bisa memfitnah saudara. Tetapi saran saya, tetap maju dan tetap lihat kebaikan Tuhan. Tuhan yang memilih dan memanggil saudara akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. If you are blessed by God, if you are used by God, kalau engkau diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, sorry ada berita buruk buat saudara. Akan ada banyak orang yang gak suka saudara. Tetapi saran saya tetap jaga hati saudara. Tetap pandang Yesus. Jangan mundur lagi. Tetap maju karena Tuhan punya hal-hal luar biasa buat hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, siapa yang mudah dimusuhi orang? Orang yang sukses dan menonjol dalam karir dan pekerjaannya. Bahkan bukan hanya dalam karir, dalam pelayanan saja. Kalau saudara udah mulai menonjol, banyak yang gak suka. Tukang ngejilat dia. Tukang cari muka. Itu. Kalau sekantor udah gak suka sama saudara, itu ada 2. Hidupmu memang gak benar, atau engkau sedang diangkat Tuhan dalam pengalaman yang dahsyat. Amin. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya sendiri. Kenapa? Karena dia yang paling menonjol. Hello. Daniel buat salah apa? Tapi dia 10 kali lipat lebih cerdas. Kalau saudara mulai dimusuhi oleh semua orang, saran saya adalah mari merefleksi diri. Kalau hidupmu memang sudah benar dan berkenan sama Tuhan, as your pastor saya mau bilang, maju aja. Allah sedang mengangkat engkau dan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang ketiga, siapa yang mudah dimusuhi banyak orang? Orang yang disukai, dikagumi, serta digandrungi banyak orang.
Makanya presiden yang paling banyak dimaki, dihina, dihujat adalah Bapak Presiden yang kita kasihi, Bapak Presiden Jokowi. Betul nggak? Kurang apa dibilang anak PKI lah, wajah pelangak pelongok lah. Apa? Ijazahnya palsu lah. Kenapa? Dibalik disukai, dibalik dikagumi, dibalik digandrungi, selalu ada orang-orang iri. Kapan Saul marah sama Daud? Waktu wanita-wanita Yerusalem menari-nari. Dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wanita itu tidak menghina Saul, tapi wanita-wanita Yerusalem hanya telling the truth. Betapa mereka kagum akan Daud yang sudah mengalahkan Goliat. Di keseharian saja, lihat aja. Artis yang followernya paling banyak, hatersnya juga paling keji. Betul nggak? Jadi kalau saudara di medsos saudara udah mulai banyak haters, artinya berkat udah mulai mengalir dalam hidup saudara. Bilang sama sebelah saudara, kita mah santai aja. Sorry. Yesus yang mengerjakan mujizat begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ujung-ujungnya penyalipan sadis yang menimpanya. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Bicara musuh yang pertama, jangan coba hidup menghindari musuh. Yang kedua, jangan fokus pada musuh. Yang ketiga, jangan sampai hatimu menjadi kotor karena musuh. Dan yang keempat, terus ucapkan berkat bagi orang yang memusuhi saudara. Karena tiga tadi kita sudah pelajari. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita tahu. Yang kedua, supaya kita belajar. Yang ketiga, supaya kita keluar dari yang lama. Kita masuk pada level rohani yang lebih dahsyat lagi. Berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Selanjutnya, siapa yang mudah dimusuhi orang? Yang pertama, orang yang diberkati dan dipakai Tuhan. Yang kedua, orang yang sukses dan menonjol dalam karir dan pekerjaan. Yang ketiga, orang yang disukai, dikagumi, serta digandrungi banyak orang. Dan yang keempat, orang yang memiliki banyak talenta serta kemampuan dalam kehidupannya. Jadi ketika kau mulai dimusuhi orang, mulai tanya, apakah saya sombong? Apakah saya pelit? Apakah saya egois? Apakah saya seorang yang gak peduli perasaan orang? Apakah saya seorang yang mulutnya kasar dan menyakitkan banyak orang? Dan kalau saudara sudah pelajari dan kaji, ternyata saudara bukan bagian dari semuanya. Betul, we are not living in Eden yet. Kita bukan orang-orang sempurna. Tapi minimal kita orang yang terus berjuang. Lalu kita mulai lihat, wah, jangan-jangan karena banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Mulai sadar, saya tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang boleh memusuhi saya, tetapi orang yang memusuhi saya adalah kesempatan untuk saya menyatakan kasih Kristus yang lebih luar biasa lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya jawab pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menjauhkan kita dari musuh? Tuhan saya kan maha kuasa. Kadang-kadang kita udah gregetan. Tuhan bisa gak sih? Wih, orang Kristen kalau doa kepada musuh ngeri loh. Tuhan hajar dia, Tuhan. Biar dia kena COVID, Tuhan. Biar inna ilahi wa inna ilahi rojiun, Tuhan.
Tuhan biar apa yang dia omongin tentang saya itu yang menimpa dirinya. Waduh. Kita nih kadang-kadang kalau doa malaikatnya sampai kaget. Sadis amat doanya. Tapi anak-anak Tuhan Yesus doanya selalu berkat. Nggak ada yang bilang amin. Anak-anak Tuhan Yesus doanya selalu berkat. Lumayan ada 7 yang akhirnya bilang. Anak-anak Tuhan doanya harus selalu berkat. Sama-sama bilang sama saya, doa saya harus berisi berkat. Siapa yang setuju sama saya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anak-anak Tuhan doanya bukan ngutuk. Karena Alkitab bilang apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ada banyak orang Kristen masih bangga tuh. Dia ngomongin saya pendeta. Saya serahkan dia aja pada Tuhan. Tiba-tiba dia lagi jalan palang pintu jatuh. Giginya copot 4. Tuhan hajar dia. Kalau memang Tuhan mau berurusan dengan orang itu silahkan. Tapi tugas kita bukan mendoakan yang buruk. Tugas kita doakan apa? Berkat. Alkitab berkata berkatilah jangan mengutuk. Karena kita percaya firman Tuhan bilang apa yang kamu tabur itu akan kau tuai. Kau tabur berkat, kau tuai damai sejahtera. Kau tabur kasih, yang kau terima anugerah sempurna dari sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, mengapa Tuhan tidak menjauhkan kita dari musuh? Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan bisa untuk menghalaukan musuh dari sebelum dia datang. Saya pelajari kenapa Tuhan tidak menjauhkan kita dari musuh, tapi Tuhan di waktu yang tepat. Karena banyak hal positif yang Tuhan dapat kerjakan bagi kita ketika kita dimusuhi. Sama-sama bilang sama saya, banyak hal positif yang bisa saya terima ketika saya dimusuhi. Saya simpulkan minimal ada 4 hal. Hal-hal dahsyat yang Tuhan mau kerjakan waktu kita berhadapan dengan musuh. Yang pertama, dia dapat mendidik kita menjadi dewasa. Berulang-ulang saya katakan, salah satu persoalan serius dalam hidup kita karena kita kekanak-kanakan. Gampang ngambek, gampang kecewa, gampang memaksakan kehendak, gampang berontak. Tetapi waktu kita menghadapi musuh, ingat, battle is only for mature people. Peperangan hanya untuk orang-orang yang dewasa. Tuhan melatih kita dalam peperangan. Sehingga kita belajar berpikir jauh. Sehingga kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk memperbaiki kehidupan kita. Ini yang saya sebut dewasa. Sama-sama bilang saya harus menjadi dewasa. Kadangkala umur kita bukan cuma dewasa, udah tua. Tapi kelakuan kita kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit keluar dari pelayanan, ada masalah sedikit berpikir mau bercerai, ada masalah sedikit lari dengan perempuan lain, lari dengan laki-laki lain. Saya beri nama itu kekanak-kanakan. Ada persoalan sedikit, nggak mau doa. Tuhan saya doa-doa tapi Tuhan gak buat mujizat. Saya kecewa, saya gak mau doa lagi. Kalau kita gak mau berdoa bukan Tuhan yang rugi, lu yang rugi. Bikin emosi pendeta aja. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta saya percuma doa. Tuhan juga gak jawab doa saya. Saya udah setahun terakhir ini gak pernah doa. Saya bilang terus. Kalau setahun lu gak doa, lu pikir Tuhan nangis. Kenapa ya Gilbert gak doa? Kat tolong tanyain, maksudnya malaikat. Kat tolong tanyain dong kenapa Gilbert gak doa. Gue sedih nih. Saya bilang, Pak, Bapak tidak berdoa 1 tahun, keadaanmu lebih baik gak? Tuhan gak rugi, lu yang rugi. Tiba-tiba dia nangis. Dia bilang, iya pendeta, benar. Makin saya gak doa hidup makin berat. Itu dia. Kekanak-kanakan kita kadangkala. Orang dewasa adalah orang yang berkata,
Seberat apapun jalannya, saya tetap berjuang. Sampai saya melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Beri tepuk tangan ya meriah. Selanjutnya, apa hal positif yang Tuhan kerjakan waktu kita menghadapi musuh? Dia dapat mendidik kita menjadi lebih rendah hati dan sabar. Kita ini kadang kala, kalau everything is okay, jadi belagu gitu. Jadi tengil gitu. Jadi sombong gitu. Jadi ngerasa, wah saya bisa. Tapi ketika kita berhadapan dengan musuh, baru akhirnya kita sadar. Kalau saya nggak ngandelin Tuhan habis. Saudara-saudara yang masih merasa sanggup, hebat, kuat, dahsyat. Tanpa Tuhan saya juga bisa, tanpa doa saya juga udah bisa. Kenapa sih kita bangun pagi baca Alkitab dan doa? Kenapa sih kita melayani Tuhan? Karena kita tahu kita nggak bisa sendiri. Sama-sama bilang sama saya nggak bisa sendiri. Saya perlu Tuhan. Orang-orang yang sudah lewati banyak peperangan dalam hidupnya, nggak akan bisa sombong. Amin. Setelah kalau lihat orang sombong gak usah sakit hati. Setelah kalau lihat orang sombong senyum aja. Belum diproses. Siapa yang udah pernah mengalami di proses Tuhan? Pernah ngalamin di proses Tuhan gak? Saudara-saudara yang pernah ngalamin di proses Tuhan gak berani sombong. Gak berani jauh dari Tuhan. Kita udah bilang saya udah ngalamin. Dulu saya tengil banget orangnya. Diproses sama Tuhan, udah. Sekarang kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada. Semua karena anugerah. Amin. Sama seperti orang yang belum pernah COVID. Bertingkah. Suruh pakai masker gak mau. Suruh booster gak mau. Wah ini kan rekayasa, ini kan ini. Namanya inilah, ini kan buatannya Elon Musk. Ini kan buatannya, ada orang ngomong gitu. Tapi yang pernah ngalamin pakai apa tuh? Oksigen. Jangankan protokol kesehatan, dengar orang batuk aja masih trauma sampai sekarang. Darah Yesus. Jangan-jangan COVID nih orang nih. Iya kan? Ngerti gak mau saya? Orang yang sudah ngalamin proses Tuhan akan bilang kalau aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Aku gak mau jauh dari Tuhan. Aku udah coba jauh dari Tuhan. Yang ada hanya kesengsaraan. Tapi mengandalkan Tuhan yang kulihat. Kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa Tuhan tidak menjauhkan kita dari musuh aja? Kenapa dia biarkan kita menghadapi musuh dan di waktu yang tepat? Dihalaukan musuh. Karena banyak hal positif yang Tuhan dapat kerjakan bagi kita. Ketika kita dimusuhi. Yang pertama dia dapat mendidik kita menjadi dewasa. Yang kedua dia dapat mendidik kita menjadi lebih rendah hati dan lebih sabar. Yang ketiga dia dapat mendidik kita. Ini yang penting. Untuk tidak berharap sama manusia. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh berharap sama manusia. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh berharap sama manusia. Kalau kita mau jujur, hari-hari kemarin, kita banyak kecewa, kita banyak sakit hati, kita banyak luka, kita banyak gagal karena kita terlalu berharap sama manusia. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Udah kapok belum? Jawab kenapa orang tanya, udah kapok belum? Masih belum kapok? Ada yang masih belum kapok? Ada yang masih mau berharap? Kita udah cukup ngalamin kecewa karena berharap sama manusia. Setuju? Saya kumpul sama beberapa teman saya hamba Tuhan. Saya bilang kita terbuka nih ya, jujur ya. Lu pernah gak kecewa karena berharap sama manusia? Gila, sering. Saya cuma bilang gini, udah kapok? Kapok. Kalaupun sudah pengusaha saya tanya pertanyaan yang sama.
Saudara sebagai pengusaha udah pernah nggak gitu berharap sama manusia lalu kecewa? Kalau saudara wanita, saya mau tanya sama saudara. Sebagai wanita pernah nggak saudara berharap sama manusia terus kecewa? Jangan gitu dong pendeta. Sampai hari ini saya belum punya pasangan teman hidup gara-gara itu. Karena saya pikir semua laki-laki di mana-mana pun juga sama aja. Hanya diciptakan untuk menyakiti dan mengecewakan wanita. Ini lagi ibadah bukan curhat. Dalam percintaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keseharian, cukup. Sama-sama bilang sama saya cukup. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang saya kapok. Saya tidak lagi mau mengandalkan manusia. Saudara-saudara yang di rumah udah kapok belum? Kalau udah kapok ketik saya kapok. Gak usah ngomong yang lain, cukup saya kapok aja. Iya. Yang baca bingung, apa maksudnya kapok? Kapok berharap pada manusia. Kita gak bisa lawan firman, saudara-saudara. Firman udah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang. Tahun ini, saya berjanji, tidak akan mengandalkan manusia. Saudara lihat sendiri. Waktu tahun ini engkau mengandalkan Tuhan, engkau kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa Tuhan tidak menjauhkan kita dari musuh? Kalau kita mau jujur, banyak hal positif yang kita bisa belajar. Yang Tuhan bisa kerjakan waktu kita dimusuhi orang. Yang pertama, dia dapat mendidik kita menjadi dewasa. Yang kedua, dia dapat mendidik kita menjadi lebih rendah hati dan sabar. Yang ketiga, dia dapat mendidik kita untuk tidak berharap pada manusia. Dan yang keempat, dia dapat mendidik kita untuk dapat melihat kuasanya yang luar biasa, sehingga kita tidak perlu khawatir. Ayat tadi bilang, Tuhan mengizinkan musuh. Yang pertama, supaya kita melihat sendiri. Yang kedua, supaya kita dapat belajar. Dan yang ketiga, supaya kita dapat keluar, masuk dalam level rohani yang lebih tinggi, untuk hidup dalam kuasa kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.